Kali ini saya berbicara serius. Mohon dengarkan dengan baik dan seksama. Perkembangan nalar dan logika akal sehat manusia masa kini tentang Tuhan. Kita terus menggali informasi dari beragam sumber terpercaya ataupun hanyalah mitos belaka. Dalam perspektif pemahaman ketuhanan dimulai dari kitab suci atau buku-buku. Baik yang tertulis ataupun hanyalah cerita tutur tinular. Dimulai dari seseorang yang bercerita di awal hingga diterima oleh orang hingga saat ini. Dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada 7 perkembangan pemahaman keyakinan yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Undang-Undang Dasar ini adalah hasil kesepakatan seluruh elemen leluhur bangsa Indonesia meletakkan poin-poin dasar bersama-sama setelah memproklamasikan sebuah negara. Yang pertama, warga negara berhak menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan kedua, negara menjamin penganut agama atau kepercayaan yang dianut masyarakatnya. Sebelum masyarakat Nusantara mengenal apa itu agama, leluhur bangsa Indonesia disebut mengenal adanya animisme dan dinamisme walaupun tetap bersumber kepada Tuhan itu sendiri. Karena pemahaman orang dahulu dan orang sekarang berbeda walaupun titik terangnya sama. Dan apa yang dianutnya menjadi identitas di kartu tanda penduduk yang bersimbol Garuda Pancasila menoleh ke kanan. Yang pertama adalah penganut kepercayaan dimulai yang tercatat dalam sejarah tahun 1908. Orang-orang penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membentuk organisasi bernama Budi Utomo. Tahun 1955 berdirinya Badan Koordinasi Kebatinan Kepercayaan dan seterusnya, nanti dijelaskan dalam video tersendiri. Hingga baru punya identitas 2017 disahkan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kita mengenal agama Buddha dikenalkan 2567 tahun yang lalu. Agama Kristen dan Protestan dikenalkan 2023 tahun yang lalu. Agama Hindu memakai tahun Saka dikenalkan 1945 tahun yang lalu. Dan selanjutnya disahkan tahun 1960 oleh Presiden Soekarno untuk dicatat dalam identitas di kartu tanda penduduk. Karena setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, warga negara harus punya identitas yang awalnya hanyalah selebaran kertas besar dilipat. Hingga mengalami perkembangan KTP menjadi elektronik sekarang. Lanjut dengan penjelasan agama Islam ditulis dalam KTP. Diperkenalkannya adalah tahun Hijrah atau tahun Muharram 1444 tahun yang lalu, pada tahun 2023 saat video ini dirilis. Selanjutnya, agama Konghucu yang diresmikan dan disahkan pada zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur. Walaupun sudah ada di Nusantara ratusan tahun lalu, tapi agama Konghucu baru disahkan dan diakui secara undang-undang pada tahun 2000. Sambil menyimak seruput kopinya, tehnya yang masih hangat, persiapkan pikirannya untuk menerima informasi ini. Mari kita urut berdasarkan tahun-tahun kebesaran yang dipakai oleh masing-masing agama berjumlah 6 aliran dan 1 penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang resmi bisa dicantumkan dan tercatat dalam identitas kartu tanda penduduk di Indonesia. Pertama adalah agama Buddha yang memakai angka 2567 tahun yang lalu. Kedua dan ketiga adalah agama Kristen dan Protestan walaupun berbeda aliran tapi memakai tahun yang sama yakni 2023 tahun yang lalu. Keempat, agama Hindu di Bali memakai tahun Saka sesuai adat istiadat di Bali 1945 tahun yang lalu karena masih ada sejarah kerajaan Majapahit. Hindu di luar Bali sudah memakai dari aturan PHD di bawah Departemen Agama. Dan kelima, agama Islam menggunakan tahun baru Hijrah dengan angka 1444 tahun yang lalu, dan agama keenam yang disahkan adalah agama Konghucu merayakan Imlek sudah 2574 tahun yang lalu, jauh sebelum perayaan Waisak yang dirayakan oleh penganut agama Buddha. Serta penganut kepercayaan merayakan Suroan 1445. Silahkan tulis di komentar bila bingung dengan tahun disahkannya agama.